Sekitar 2000 tahun yang lalu di kota Nazaret, hiduplah seorang gadis yang bernama Maria. Ia bertunangan dengan Yusuf, seorang tukang kayu. Namun, mereka belum menikah. Suatu hari, Maria sedang sendirian di rumahnya. Tiba-tiba, seorang malaikat muncul di hadapannya. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Seketika, Maria menjadi takut. Ia gemetar, tidak tahu harus bicara apa. Ia juga tidak mengerti apa yang dikatakan malaikat itu. Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu harus kamu beri nama Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja sampai selama-lamanya. Mana mungkin? Aku kan masih perawan dan belum menikah dengan Yusuf. Maria, Roh Kudus akan turun atas kamu. Kuasa Tuhan akan menaungi kamu. Itulah sebabnya anak yang lahir itu disebut Anak Allah. Ya Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Suatu hari, Maria mampir ke rumah Yusuf. Tukang kayu itu bergegas menyambutnya. Tetapi Maria hanya diam saja. Ia tidak bicara sepatah kata pun untuk beberapa saat. Ada apa, Maria? Aku mau membicarakan sesuatu. Apa itu? Seorang bayi sebentar lagi akan lahir. Semula, Yusuf mengira Maria sedang berbicara tentang orang lain. Lambat laun, ia sadar Maria membicarakan bayi yang dikandungnya. Yusuf memandang Maria dengan terkejut. Ia hanya bisa menggelengkan kepala. Sulit baginya percaya Maria hamil karena perbuatan orang lain. Ia tidak lagi memperhatikan penjelasan Maria. Bayi ini dari Tuhan, Roh Kudus, dan malaikat dari surga. Kata-kata Maria itu bercampur baur dalam pikiran Yusuf. Ia pergi meninggalkan Maria dengan berlinang air mata. Malam itu juga, Yusuf memutuskan untuk berpisah dengan Maria. Ia ingin berpisah secara diam-diam tanpa pertengkaran. Ia berjanji akan tetap melindungi Maria semampunya. Namun, ia sadar harapan hidup bersama Maria tengah pupus. Malam itu, Yusuf bermimpi. Ia melihat seberkas cahaya yang sangat terang muncul dari kegelapan. Cahaya itu menyinari dia dari segala arah. Lalu, terdengarlah suara yang berbicara kepadanya. Yusuf, Yusuf, anak Daud, jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu. Apa yang Maria katakan benar. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan anak itu harus kamu beri nama Yesus, sebab ia akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Keesokan harinya, Yusuf bergegas ke rumah Maria. Maria, Maria, malaikat itu. Aku telah bertemu malaikat. Kemudian, Yusuf mulai menceritakan mimpinya semalam. Ia bercerita dengan gemetaran, seolah tanpa bernafas. Lalu, Yusuf berjanji akan menjaga Maria beserta anaknya itu. Menjelang Yesus lahir, Kaisar Agustus memerintahkan pegawainya mencatat nama semua penduduk yang tinggal di wilayah Kekaisaran Romawi.
Untuk pencatatan itu, pemerintah kekaisaran memberlakukan aturan yang ketat. Semua kepala rumah tangga harus mendaftarkan keluarganya di kampung asalnya. Yusuf harus pulang ke Bethlehem, lebih dari 70 mil jauhnya. Ia mengkhawatirkan keadaan Maria, yang sebentar lagi akan melahirkan. Namun, mereka harus tetap pulang. Setelah berhari-hari perjalanan, akhirnya mereka sampai di kota kecil yang bernama Bethlehem. Hari sudah menjelang malam, udara sangat dingin. Jalanan penuh sesak oleh prajurit Roma dan juga orang-orang dari berbagai daerah. Yusuf menoleh ke kiri dan ke kanan mencari tempat menginap. Sayangnya, semua rumah penuh. Semua penginapan pun sudah terisi oleh pengunjung. Akhirnya, mereka terpaksa masuk ke sebuah pekarangan tua. Yang ada hanya kandang binatang. Hanya itu saja ruangan yang tersisa. Kalian bisa tidur di atas jerami-jerami itu. Tapi istriku mau melahirkan. Tetapi si pelayan sudah keburu pergi karena ada tamu lain yang berteriak minta diantarkan makanan. Maria tersenyum menatap wajah cemas Yusuf. Tak usah khawatir, nyaman juga kok tidur di atas jerami. Baru saja ia berbaring, perutnya terasa sakit, tanda mau melahirkan. Tidak lama kemudian, di tengah gelapnya malam, bayi itu pun lahir. Dalam kandang yang dingin dan gelap itu, Maria menggendong sang bayi, membungkusnya dengan selimut, lalu membaringkannya di palungan. Malam itu, sejumlah gembala menjaga kawanan domba di padang rumput di pinggiran kota Bethlehem. Mereka sedang duduk mengitai api unggun, menghangatkan tubuh sambil mengamati percikan nyala api yang menyembur di laut gelap. Sepertinya aman-aman saja. Tidak ada binatang buas mengintai ataupun pencuri mengendap. Yang ada hanya bunyi bara api dan asap mengepul ke atas langit. Tiba-tiba seberkas cahaya terang benderang memancar dari langit. Seorang malaikat berdiri menjulang tinggi di depan para gembala. Mereka pun ketakutan. Jangan takut. Aku datang membawa kabar gembira untuk kamu dan umat manusia. Hari ini di kota Daud sudah lahir seorang penyelamat. Dialah Kristus Tuhan. Inilah tandanya. Kamu akan menjumpai seorang bayi berselimutkan kain, sedang berbaring dalam palungan. Segera setelah itu, sosok malaikat yang terang benderang itu bergabung dengan serombongan malaikat dari surga. Ribuan malaikat memenuhi langit sambil bernyanyi. Gembala-gembala itu pun berlari menuju Bethlehem. Mereka mencari ke setiap rumah dan penginapan, sampai akhirnya menemukan sebuah kandang. Yesus Kristus telah lahir ke dunia ini. Dia lahir untuk mati bagi kita. Mari kita hidup bagi Dia.